Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah siksaan neraka. Saudara, kata neraka muncul sebanyak 12 kali di dalam Perjanjian Baru. Dan 11 dari ke-12 kemunculannya ditemukan di dalam pengajaran Yesus. 7 kali dalam Matius, 3 kali di dalam Markus, dan 1 di dalam Lukas. Nah saudara, ayat-ayat di Markus dan Lukas juga paralel dengan ayat-ayat di Matius. Dan catatan yang paling lengkap terdapat di Matius, yang dilengkapi oleh Lukas. Kata neraka ini muncul sebanyak 7 kali di Matius. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghindari pokok ini. Dan ini adalah pokok yang tidak boleh dipandang ringan oleh orang-orang, termasuk kita, terutama anak-anak Tuhan. Ini adalah pokok yang berat, saudara. Pokok yang sangat menakutkan, yakni ajaran tentang neraka. Dalam Alkitab, khususnya pada Perjanjian Baru, sering disebutkan tentang kenyataan dari neraka, khususnya dari pengajaran Tuhan Yesus sendiri. Dan ini menjadi bukti jika neraka menjadi salah satu hal penting untuk iman kita orang Kristen. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tuntas mengenai gambaran neraka dan siksaan menurut Kristen yang harus diketahui. Mari kita bahas. Yesus sudah sangat tegas membicarakan tentang neraka yang sudah tertulis dalam Alkitab. Mari kita ambil yang ada di Matius 25 ayat 41 sampai 46. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Wow, katakan amin. Saudara, pada Matius 25, 41 sampai 46 tertulis jika Yesus mengajarkan 6 buah hal paling penting mengenai neraka yang sudah selayaknya membuat kita menjadi takut dengan kekalnya hukuman tersebut. Sehingga lebih membuat setiap kita termotivasi untuk menjauhi hukuman neraka abadi tersebut. Apa saja? Mari kita bahas. Yang pertama, neraka sebuah tempat terpisah dari Tuhan. Gambaran neraka menurut Kristen di hari penghakiman. Yesus akan bersabda untuk semua orang yang tidak melakukan pertobatan dan tidak percaya, "Enyalah di hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk." Matius 25 ayat 41. Ini juga diucapkan Yesus pada tempat lain dalam Alkitab, di mana memiliki maksud untuk memberikan penjelasan tentang keadaan penghakiman terakhir untuk orang yang sudah menolaknya. Neraka yang terpisah dengan Tuhan memiliki arti terpisah dari semua dan dari segala sesuatu yang baik. Sulit untuk kita dalam membayangkan bagaimana hidup tanpa kehadiran Tuhan. Sebab orang yang sudah sangat berdosa dan paling jahat di dunia pun masih mendapatkan berkat serta anugerah dari Tuhan. Lihat, kita bisa bernafas dari udara yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita, serta makan dan minum dari semua yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Itu luar biasa. Namun saat di neraka, maka semua kasih, anugerah, juga berkat yang Tuhan berikan tidak akan ada sedikit pun. Dan ini mungkin akan membuat mereka yang masuk ke dalam neraka akan sangat merindukan kehadiran Tuhan yang sudah tidak mungkin dan tidak bisa lagi didapatkan kembali selamanya. Bertobatlah, katakan amin. Nah, yang kedua, neraka tempat setan dan malaikat pemberontak. Yesus bersabda, jika api neraka yang kekal sudah dipersiapkan untuk para iblis dan juga para malaikat yang membangkang. Matius 25, 41. Manusia diciptakan untuk Tuhan, sementara neraka diciptakan untuk setan beserta pengikutnya. Akan tetapi, manusia yang penuh dengan dosa dan tidak percaya dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga akan menjalani kehidupan abadi di neraka bersama setan dan pengikutnya tersebut. Sungguh tragis jika banyak dari manusia yang bukanlah pengikut setan selama hidup dan berakhir di tempat hukuman kekal bersama setan dan pengikutnya. Bertobatlah. Yang ketiga, neraka tempat penghukuman. Yesus sudah menjelaskan jika neraka merupakan tempat api kekal.
Matius 25 ayat 41. Dan juga penghukuman kekal. Matius 25 ayat 46. Neraka merupakan tempat pembalasan untuk keadilan dengan cara membayar semua hukuman yang sudah pantas diterima. Neraka merupakan tempat ulat dan bangkai tidak akan mati dan juga api yang tidak akan padam. Markus 9 ayat 48. Neraka menjadi tempat sumber penderitaan. Lukas 16 ayat 28. Yohanes juga mengatakan jika neraka merupakan tempat untuk mereka yang tidak bertobat bersama dengan setan dan serta malaikatnya dan akan minum anggur dari murkanya serta disiksa dengan api dan juga belerang di depan mata para malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Wahyu 14 ayat 10. Asap api akan mulai menyiksa mereka dan naik sampai selamanya dan siang malam tidak akan berhenti. Wahyu 14 ayat 11. Hukuman harusnya setimpal dengan perbuatan. Penyiksaan serta hukuman neraka diperuntukkan bagi semua kejahatan serta orang yang berdosa. Semua yang menolak kebenaran Alkitab akan dipandang sebagai pengkhianat yang tidak sadar akan dosanya. Yang keempat, neraka tempat kekal. Meski tidak semua orang menyetujui tentang gambaran neraka menurut Kristen yang mempunyai hukuman neraka yang abadi. Namun Yesus memberikan ketegasan dan ia memakai sifat yang serupa untuk menjelaskan secara bersamaan siksaan, yakni neraka, dan kehidupan, yakni surga yang kekal itu. Jika neraka bukan tempat yang kekal, maka surga berarti juga bukan tempat yang kekal. Tuhan adalah kekal dan tidak menerima dosa sekecil apapun di dalam surga. Sehingga semua dosa adalah melawan Tuhan yang kekal itu. Dan dosa harus dijatuhkan dengan hukuman yang juga bersifat kekal. Semua orang yang masuk ke dalam neraka tidak lagi mendapatkan pertobatan. Tidak ada kesempatan lagi mendapatkan pengampunan. Dan hukuman tersebut akan berlangsung selama-lamanya. Yang kelima, neraka hukuman menyakitkan. Pada perjanjian baru digunakan banyak istilah yang digunakan dalam neraka seperti dapur api, tempat ratapan, menjalani hukuman kebinasan selamanya, kertakan gigi, dijauhkan dari hadirat Tuhan, api yang tidak padam, lautan api serta belerang dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebut menggambarkan jika neraka merupakan tempat yang sangat menyakitkan dan membuat sengsara. Neraka merupakan hukuman terberat dari semua hukuman yang pernah dirasakan manusia saat di bumi. Tidak hanya karena intensitasnya, akan tetapi karena lamanya hukuman yang bersifat abadi itu. Yang keenam, neraka tempat orang yang tidak percaya Yesus. Meskipun neraka diciptakan untuk iblis serta pengikutnya, akan tetapi manusia juga akan masuk ke neraka saat mereka tidak percaya dengan Tuhan Yesus dan hidup dalam dosa. Saat orang tidak percaya dan akan diadili, nantinya kita lihat mereka akan masuk ke dalam hukuman neraka yang selamanya itu. Dan mereka akan menyusul iblis ke neraka juga. Inilah penglihatan tentang neraka yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada salah satu rasulnya, yaitu Yohanes. Sehingga ajaran yang Tuhan Yesus berikan beserta para rasul, juga perjanjian lama berkonsep Yahudi, juga menuliskan mengenai neraka yang memang benar adanya. So Bapak Ibu semua, saudara, gambaran mengerikan mengenai neraka ini sudah selayaknya membuat setiap kita lebih bersyukur sebab sudah diberikan kesempatan. Memberikan kita kesempatan untuk menerima apa saudara? Keselamatan oleh Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus juga ada berkorban buat saudara dan saya. Menembus kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Sungguh kita semua sebenarnya harusnya masuk neraka. Akan tetapi Yesus sudah menggantikan kita dengan menjalani semua hukuman atas dosa yang sudah kita perbuat. Ini seharusnya membuat kita tersadar jika neraka merupakan hukuman paling mengerikan. Dan sudah selayaknya kita semakin bergiat dalam memberitakan Injil untuk semua orang yang belum terselamatkan. Saatnya saudara menentukan pilihan kamu. Surga atau neraka. Jika saudara memilih surga, maka saudara akan hidup kekal selama-lamanya. Jika saudara memilih neraka, maka kematian kekal menantikan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.